Halo, saya Serkarol Yosua dari kelas Civic. Ingin membahas dan menceritakan tentang kesetaraan gender di Indonesia. Tahukah kalian bahwa pemahaman akan kesetaraan gender di Indonesia sangatlah rendah? Mengapa demikian? Karena untuk memahami kesetaraan gender tersebut perlu dari berbagai pihak yang mendukung, yaitu salah satunya dari keluarga, dan yang kedua adalah dari masyarakat, yang ketiga dari pemerintah. Seperti yang kita tahu, bahwa keluarga adalah merupakan tempat pertama dari seorang anak yang akan mempelajari tentang kehidupan, mempelajari tentang bagaimana menghargai sesamanya, dan cara bersosialisasi di masyarakat. Karena itulah keluarga itu sangat penting untuk pembelajaran pertama dari seorang anak. Karena pemahaman dan pendidikan dari keluarga yang didapatkan seorang anak akan dibawa dan dipahami hingga dia besar dan bersosialisasi di masyarakat. Namun, ada beberapa kesalahan dalam pendidikan keluarga mengenai pemahaman-pemahaman kesetaraan gender yang akan berdampak hingga di masyarakat, yaitu 1. Seorang anak perempuan tidak boleh untuk bermain terlalu jauh dari rumahnya. Harus bermain di dekat rumah ataupun di dalam rumah. Sedangkan anak laki-laki boleh bermain bebas di luar rumah dan jauh-jauh pun tidak terlalu dipermasalahkan. Sedangkan anak perempuan pun harus bermainnya tuh yang wajar seperti bermain boneka-boneka, masak-masakan. Sedangkan anak laki-laki tidak ada batasan atau aturan yang dipandang sebelah mata seperti itu. Bermainnya lebih bebas. Kedua, seorang anak perempuan tidak boleh pulang terlalu malam. Sehingga orang tua tersebut akan memberikan jam pulang malam maksimal untuk anaknya. Sedangkan anak laki-laki lebih dimaklumin untuk pulang lebih malam daripada anaknya perempuan. Ma, aku izin pergi dulu ya. Udah jam berapa ini? Gak boleh pergi, gak boleh. Masuk rumah. Aku pergi dulu ya, udah ditunggu. Ya udah, hati-hati pulangnya. Hal yang biasa dilakukan dan dikatakan oleh para orang tua di Indonesia yaitu menasihati anaknya perempuan dengan berkata, anak perempuan harus menjaga diri, harus bisa jaga diri, harus bisa menutup aura dan sebagainya. Sedangkan jarang sekali kita mendengarkan pendidikan orang tua untuk menasihati anaknya laki-laki untuk menjaga nafsu, menjaga mata, menjaga dan melindungi perempuan. Ada sih, tapi hampir sedikit. Kebanyakan orang tua akan menasihati anaknya perempuan untuk yang menjaga diri. Hal tersebut menjadi persepsi yang terbawa hingga ke masyarakat, di mana adanya pemerkosaan yang berulah laki-laki yang korban perempuan. Namun opini dan persepsi orang pertama kali adalah di masyarakat bahwa perempuannya yang salah, bahwa perempuannya yang tidak menjaga diri, bahwa bajunya perempuan yang terbuka, bahwa perempuannya yang menggoda dan sebagainya. Namun jarang sekali untuk orang mendetailkan apa perkara tersebut. Apakah karena prianya yang tidak bisa menjaga dan mengontrol? Sehingga seringkali saya mendengarkan beberapa kalimat yang dilontarkan masyarakat terhadap kasus tersebut, yaitu tidak ada kebakaran jika tidak ada api, tidak ada kejadian jika tidak ada yang mulai, tidak mungkin kucing akan menerkam jika tidak ada umpan. Dan menurut saya itu hal yang sangat persepsi yang sangat-sangat primitif, karena dimana apakah pria tersebut dibandingkan seperti kucing yang dimana tidak ada akal budi, yang dimana tidak bisa berpikir mana yang baik dan mana yang benar. Sangat miris sekali jika seorang korban perempuan yang telah menceritakan bahwa dia dilecehkan, namun respon masyarakatnya sangat tidak mendukung, malah menghujat bahwa perempuannya lah yang menggoda dan memancing. Menurut saya tidak baik jika kita terlalu menghakimi perempuan jika kita tidak mengetahui kebenaran. Selain itu, ada kalimat orang tua yang dilontarkan
yang tanpa disadari itu akan membatasi gerak perempuan, yaitu bahwa perempuan tidak usah berpendidikan tinggi-tinggi, karena perempuan akan di rumah saja dan menjadi ibu rumah tangga. Menurut saya itu bukanlah hal yang perlu diucapkan, karena itu akan sangat membatasi gerak perempuan untuk mengejar mimpinya, untuk mengejar cita-citanya. Dan dari hal tersebut sangatlah terlihat bahwa tidak ada kesetaraan perempuan dan laki-laki. Bahwa perempuan hanya di rumah saja, tidak usah berpendidikan. Berpendidikan yang minim saja. Sedangkan pria akan diusahakan untuk berpendidikan lebih tinggi daripada adiknya perempuan. Selain itu, orang tua jarang untuk membiasakan anaknya laki-laki untuk ringan tangan dalam membantu pekerjaan rumah tangga, seperti menyapu, membersihkan meja, mencuci piring. Hal tersebut bisa dilakukan oleh pria. Namun karena tidak pernah dibiasakan untuk ringan tangan membantu orang tuanya, sehingga pemahaman tersebut akan dibawa hingga besar, di mana pekerjaan tersebut hanya dilakukan perempuan, yang dimana bisa dilakukan oleh pria. Sebenarnya yang tidak bisa dilakukan oleh pria adalah melahirkan, menstruasi, menyusui, dan mengasuh anak. Selama 28 tahun, pemerintah telah berkomitmen untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Antara lain itu mempromosikan, memenuhi, dan melindungi perempuan.